Semangat pagi di hari Jumat 29 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mempergunakan ungkapan Jawa kandel kuping. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi tebal telinganya. Yang dimaksudkan bukan secara fisik telinga mengalami penebalan yang kemudian berbeda dengan ketebalan telinga manusia secara umum. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menunjuk orang yang tidak punya malu. Tidak punya malu karena sudah sering dan berulang kali diingatkan, dinasehati, tetapi tetap saja mengulang dan mengulang lagi perbuatannya yang kurang sesuai, bahkan perbuatan buruknya. Apa saja yang dinasehatkan tidak pernah diperhatikan, seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau bahkan semuanya mental, tidak ada yang masuk ke dalam telinga sama sekali. Biasanya, kalau sudah kelewatan, orang seperti ini akan dibiarkan dan tidak ditegur lagi. Bacaan leksionari hari ini menolong kita agar di dalam iman kita tidak kandel kuping, sehingga pada saatnya kita bisa menemukan apa yang diharapkan. Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru
yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian kesaksian kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Anggota keluarga Allah, Rasul Yohanes memberikan pengajaran kepada orang percaya di Pergamus agar mendengarkan firman Tuhan. Memang orang-orang percaya di Pergamus adalah orang-orang yang saleh, tetapi mereka sebenarnya sedang menghadapi pengaruh penyesatan, yaitu penyembahan berhala dan persinahan serta percabulan. Ayat 13 memberikan kesaksian kepada kita. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Dilanjutkan ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Anggota keluarga Allah, digambarkan bahwa orang-orang percaya di Pergamus, sekalipun menjadi orang saleh, namun sedang hidup dan berada di tempat di mana iblis bertahta. Iblis itu bekerjanya dengan cara mempengaruhi manusia agar tidak taat kepada Allah. Dan jika orang sudah tidak taat kepada Allah karena terpengaruh oleh iblis, berarti dia menjadi kerasukan setan. Kita tahu orang yang kerasukan setan itu membawa pengaruh tidak baik, membawa pengaruh buruk, membawa pengaruh jahat di dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri orang yang kerasukan setan ataupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Bagi diri sendiri, orang yang kerasukan setan biasanya tidak sadar merusak tubuh fisiknya sendiri. Entah dengan cara membanting, entah dengan cara membenturkannya pada benda keras, atau bahkan melukai tubuh fisiknya sendiri. Bagi orang di sekitarnya, paling tidak pengaruhnya membuat takut, membuat ketakutan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan bisa sampai orang-orang di sekitarnya mengalami luka, baik secara fisik ataupun secara psikis. Coba kita perhatikan, kalau ada orang yang sedang kerasukan setan marah, biasanya orang yang sedang lewat tidak tahu apa-apa pun, dia akan dikata-katai yang tidak baik. Dan itu membuat sakit hati karena dia tidak tahu kalau orang tadi sedang kerasukan setan. Sakit hati membuat luka di hati dan kemudian membuat penyakit secara psikis. Di antara orang di Pergamus, ada orang yang menganut ajaran Bileam dan para pengikut Nikolaus, di mana ajaran itu adalah ajaran penyesatan, penyembahan akan berhala, percabulan, persinahan, dan semua yang terkait dengan hal-hal itu. Itulah ajaran sesat yang diberikan oleh Bileam ataupun ajaran yang diikuti oleh para pengikut Nikolaus. Tentu ajaran tersebut bagi orang yang
ada di sekitarnya merasakan itu pengaruh tidak baik. Karena ajaran tersebut bagai orang yang sedang kerasukan setan, membawa pengaruh buruk di dalam kehidupan. Untuk itulah Tuhan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes agar mengingatkan mereka tidak kandel kupingi. Ayat 16 dan 17 memberikan kesaksian kepada kita. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sebagai anggota keluarga Allah dan orang-orang percaya yang menjalani hidup di tengah dunia, kalau kita rasakan dan kita mau jujur bahwa hidup di dunia ini banyak sekali pengaruh-pengaruh tidak baik yang bisa menyesatkan bagi kehidupan iman. Perilaku koruptif, suap menyuap, bulian, meremehkan atau merendahkan orang lain, markup data, dan lain sebagainya. Masih banyak pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi kehidupan iman, dan itu pengaruh buruk. Karena itu bagaikan ajaran sesat, bagaikan orang yang sedang kerasukan setan. Bukankah itu juga bisa mempengaruhi kita sebagai anggota keluarga Allah? Hari ini kita menerima peringatan agar kita berhati-hati, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Dan lebih dari itu, jangan sampai kita kandel kuping. Ketika diingatkan, justru sulit karena sudah terlanjur asyik dengan perilaku dosa, pengaruh ajaran yang tidak baik tersebut. Sekali lagi ditegaskan oleh Rasul Yohanes, dan saya mengulangnya di dalam ayat 17 bagian B. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita menerima peringatan sabda Tuhan dan nasihat oleh Rasul Yohanes agar tidak menebalkan telinga, ora kandel kupinge nampi sabdo saking Gusti. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk selalu menguatkan hidup kita karena kita sadar siapa kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan cahaya, sinar untuk kehidupan kita selanjutnya. Kidung Jemaat nomor 228 akan kita nyanyikan menjadi nyanyian tanggapan Datanglah Ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah cahayamu, sinar surga yang bakal pengasuh kaum lemah, pemberi anugerah, seluruh hati datanglah.
dan sahabat mahalan, penyegar dan penyejuk. Kau menampung yang lelah, Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu. Cahaya beranugerah, curahkanlah kurnia dalam hati umatmu. Tanpa daya ciptamu, tiada insan yang kudus, tiada hidup yang teduh. Yang cemar sucikanlah, yang gersang siramilah, yang cedera sembuhkanlah, yang tegar lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami boleh menerima sabda, peringatan dan nasihat dari Rasul Yohanes yang menerima wahyu dari Engkau, mengingatkan agar kami tidak menebalkan telinga, karena ternyata kami sadar kami hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam pengaruh yang bisa mempengaruhi hidup kami. Dan kuasa Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam keyakinan kami boleh tetap menang dan pada saatnya kami memperoleh apa yang Engkau janjikan. Perkenankan aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kami hari ini sepenuhnya kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dan Engkau berkuasa menolong kami. Roh Kudus melayakkan kami melalui hari-hari kami dengan tetap berkeyakinan teguh Engkau Allah penguasa kehidupan bagi kami. Bahkan di antara kami yang sedang mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap meyakini kasih kuasa-Mu ada dan nyata bagi kehidupan kami yang mengalami kelemahan ragawi. Kalaupun ada di antara kami yang mengalami kedukaan karena berbagai peristiwa kehidupan, termasuk kehilangan anggota keluarga yang boleh terjadi, biarlah kasih setia-Mu yang ada dalam kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Sekarang tetap menyerahkan anak-anak kami dalam aktivitas kerja, aktivitas pendidikan, sekolah mereka sekalipun dengan jarak jauh. Tuhan berkuasa menopang, menolong dengan segala hal yang terjadi. Kami menyerahkan semua anggota keluarga Allah dalam segala kondisi. Ketika kami merasakan kehidupan yang sulit di tengah-tengah suasana pandemi saat ini. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dengan segala kondisi dan keadaan, biarlah kasih setia-Mu yang tetap ada dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan para medis, masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan berkuasa menolong seutuhnya, baik bagi
para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, demikian juga kami anggota keluarga Allah. Biarlah kami merasakan kasih kuasa-Mu. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Tuhan pun menolong menopang dengan kebijaksanaan dan perlindungan secara utuh. Ya Allah kehidupan, kami sekarang berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan kesengsaraan karena bencana yang mereka alami, baik gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan segala bencana yang ada di bumi pertiwi ini. Kasih kuasa-Mu nyata dan karo Engkau tetap memanggil anggota keluarga Allah bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan untuk terlibat di dalam dukungan bagi semua yang terdampak dengan bencana. Kasih kuasa-Mu nyata bagi kehidupan semuanya. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami karena kami sadar siapa kami di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan syafaat kami hari ini. Amin. Mengakhiri persekutuan hari ini dengan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, panggilan Allah hari ini, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.